Ya, selamat datang di Madau Channel. Yo, banyak yang beranggapan bahwa bencana itu berasal dari Tuhan dan banyak yang menyalahkan takdir atas terjadinya bencana. Namun, di setiap bencana pasti ada campur tangan manusia dan alam itu sendiri. Saya akan jujur, selama 27 tahun berjuang di Indonesia dengan Yayasan Kalawet, walaupun menjadi mitra dari Kementerian Kehutanan, walaupun dapat banyak sekali dukungan dari masyarakat Indonesia, kami selama ini cukup dicuekin oleh Kementerian Kehutanan, oleh Menteri Kehutanan sebelumnya. Jangankan hanya dicuekin, selama 9 tahun terakhir di masa jabatan menteri yang sebelumnya, 9 tahun, kami tidak hanya dicuekin, kami ditekan. Perizinan kami tidak diperpanjang. Dan bahkan kami dibatasi atau kami dilarang post di media sosial hal-hal yang tidak disukai oleh kementerian tentang konservasi. Gawat ya. Dari setiap kejadian, pasti lebih dari satu pihak yang terlibat dan mengakibatkan bencana itu sendiri. Dan mereka tidak berdiri sendiri, dimulai dari kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, lalu berkembang menjadi industri, lalu industri membuat kebutuhan atas eksploitasi itu makin tinggi dan menjadikan alam sebagai korban. Dimulai dari regulasi yang bermasalah dan banyak juga perizinan yang tidak didasarkan kepada keadaan dan kebutuhan kita terhadap hutan. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Manusia menebang hutan, menebang pohon dengan seenaknya, seakan-akan kita tidak butuh udara. Kita terlalu pongah dan terbutakan atas kata-kata bahwa kita adalah makhluk yang sempurna dan pemimpin atau pengurus dunia ini. Padahal kita yang selama ini diurus dan diasuh oleh alam. Kita makan dari alam, kita bertempat tinggal karena alam memberikan tempat kita tinggal. Kita bisa membangun rumah, peradaban, dan sampai kita lupa kepada alam karena kita merasa lebih bisa berbuat daripada alam. Dan kini alam menghampiri kita. Ini konsekuensi yang harus kita ambil dan kita terima. Hal simple yang semua orang bisa lakukan kalau kita itu bukan bagian dari birokrasi pemerintahan. Kita tidak punya kekuatan banyak untuk merubah keadaan alam di sekeliling kita. Cukup dengan jauhi alam dan jangan berpikir kita lebih sempurna daripada alam. Karena kita butuh alam lebih dari itu. Jadi jangan pernah berpikiran kita bisa mengurus alam. Biarkan alam untuk hidup semestinya. Jangan campuri urusan alam, dan lebih baik kita hidup di daerah kita sendiri, di zona kita sendiri, jangan ganggu alam. Karena sepintar apapun kita, sesempurna apapun menurut kata orang-orang manusia,
Kita itu adalah makhluk yang lemah dan sama sekali jauh dari kata sempurna. Malah kita sama kecoa juga, bagusan kecoa. Kecoa bisa menjaga septic tank di rumah Anda tidak meledak. Tapi manusia menyebabkan kehancuran beratus ribu hektar hutan dan menjadikan bencana yang menimpa lebih dari beratus-ratus ribu hektar lainnya.